Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Wabil khusus para asatidzah, para pengurus masjid, para orang tua, para tokoh masyarakat, ibu bapak, semua yang hadir di sini, kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas izinnya kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan lebih-lebih pada subuh kali ini kita masih melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan tentang keluhan orang-orang pasar, di mana Ibrahim bin Adham ketika melewati pasar, di pasar itu orang-orang pasar mengeluh atau mengadukan kepada Ibrahim bin Adham. Apa yang diadukan orang-orang pasar kepada Ibrahim bin Adham mengenai ayat yang berbunyi ud'uuni astajib lakum. Orang pasar hebat juga ya, bisa baca ayat. Ya. Dia menjelaskan atau bertanya kepada Ibrahim bin Adham mengenai ayat yang berbunyi seperti itu. Buka aja Bu, pakai ngintip-ngintip. Ibrahim bin Adham ditanya, apa ayat dari terjemahan ayat yang dibacakan tadi? Ud'uuni astajib lakum. Allah kan bilang begitu dalam Al-Quran, berdoalah kamu, pasti aku akan mengabulkannya. Yang menjadi pertanyaan orang-orang pasar, ya Ibrahim bin Adham, aku sudah berdoa, tapi kenapa kok enggak ada kunjung tiba apa yang aku inginkan? Kata Allah suruh berdoa. Bagaimana masalahnya? Oh itu. Nah, kalau dibuka hordengnya kan enak Bu. Jadi nggak beli kucing dalam karung begitu jadinya. Ibrahim bin Adham mendengar keluhan orang-orang pasar. Oh masalahnya itu. Ada 10 hal ketika orang berdoa belum dikabul, bukan nggak dikabul, ya, belum terrealisasi. Yang pertama adalah, saya nggak menjelaskan sampai 10 item, tidak sampai jam berapa terakhir. Hanya sekemampuan saya aja. Artinya apa? Kalau Bapak udah mulai redup matanya, saya berhenti. Kan sedang ngantuk-ngantuk nih. Mohon maaf Pak Haji Hilmi, saya berangkat hampir ragu-ragu. Masuk angin saya. Betul bangun 3:30. Ke belakang berkali-kali. Tapi alhamdulillah. Yang pertama apa? Kenapa doa Anda kok belum terrealisasi sampai saat ini? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, arabtumullaha walam tuaddu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi hak-hak Allah kau tidak tunaikan. Kamu kenal siapa Tuhanmu,
Maka dia berkata, Tuhanku adalah Allah. Tapi hak-hak Allah kau tidak tunaikan. Kau mencari rizkinya, kau meminta rizkinya, tapi kenapa hak Allah kau abaikan? Sholat 5 waktu kalian tidak pedulikan. Kamu minta rezeki, tapi hak Allah, apa hak Allah? Ya disembah. Kamu abai dengan sholat 5 waktu. Kamu tak peduli dengan suara adzan yang terdengar di surau, di masjid, di musola. Kamu enak-enaknya saja mencari rezeki, berdoa supaya dikasih rezeki yang banyak, bahkan doanya panjang umur, rezeki yang luas, begitu ya. Minta doanya begitu, tapi hak Allah kau tidak tunaikan. Itu secara syariat. Maka oleh karena itu, kalau doa kita ingin dikabul oleh Allah, syaratnya banyak sebenarnya. Yang harus kita pahami ketika kita berdoa, bagi kita orang-orang yang telah paham dengan ilmunya, dan kita yakini bahwasanya setiap orang yang berdoa kepada Gusti Allah, saya tanya, doa ibu dikabul enggak? Didengar enggak oleh Gusti Allah, Bu? Nah, ada orangnya apa? Kita yakini bahwasanya setiap apa yang kita inginkan, kita permohonkan kepada Gusti Allah, yakini pasti didengar. Tanamkan di dalam hati, yakin Allah pasti mendengar omongan, rintihan, permohonan, segala macam urusan-urusan kita. Permasalahannya kita ketika berdoa, ini yang kadang terlupakan. Apa itu? Adab. Bagaimana adab berdoa? Ada 2 cara berdoa. Ada ketika kita berdoa, mulut dengan hati harus sama. Yang kedua, antara mulut dengan hati tidak sama. Mana yang mulut dengan hati sama, yang kita minta kepada Gusti Allah, pertama, minta ditetapkan iman. Antara mulut dengan hati ini harus bareng. Ini yang pertama. Jadi kita diminta ditetapkan iman, mulut dengan hati harus sama ingatnya. Kenapa? Zaman sekarang Masya Allah luar biasa, ngeri. Banyak diceritakan di dalam kitab-kitab orang ahli ibadah, ahli taat, ahli sujud, tapi penghujung hayatnya dalam meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu berdoalah kepada Allah, mulut dan hati kita harus sama. Apa yang kita minta, Allahumma amitna bi husnil khatimah. Itu yang antara mulut dengan hati harus sama. Minta ibu bapak kepada Gusti Allah agar mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Saya tidak bangga orang mati di dalam masjid. Saya tidak bangga orang lagi dakwah meninggal. Tidak bangga. Apa yang saya minta kepada Gusti Allah? Ya Allah, matikan saya dalam keadaan beriman. Kalau orang lagi sholat di masjid, dia meninggal, dan dia ingat kepada Gusti Allah, itu luar biasa. Awas Pak, jangan salah paham saya cerita. Ada orang lagi dakwah, dia meninggal. Kalau dakwahnya lillah, hatinya ingat Gusti Allah, yang keluar kalimat thayyibah, itu min akhlil khair. Maka oleh karena itu, antara keimanan kita dengan Gusti Allah yang tahu adalah kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama, jadi ketika kita berdoa, apa yang antara hati dengan mulut harus sama, mintalah husnul khotimah. Kemudian apalagi? Minta ditetapkan iman. Ini yang harus sama. Terus yang tidak boleh apa? Yang tidak sama antara hati dengan mulut, kalau minta rezeki. Rezeki setiap orang udah ada jaminannya belum? Pak, udah ada ya? Semuanya udah dijamin.
Sebenarnya secara syariatnya kita enggak, secara hakikatnya kita enggak doa juga, enggak apa-apa. Cuman secara syariat ada perintah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Orang tidak berdoa, itu namanya su'ul adab. Songong namanya. Disuruh doa kok enggak doa. Cara ada orang berdoa, ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan, terserah dia. Enggak usah pakai diributin. Dia berdoa angkat tangan, silakan. Enggak angkat tangan juga, mau dia terserah. Cuman ya kalau namanya bocah minta duit, mohon maaf. Pak, minta duit. Dia begini aja berdiri aja. Kira-kira bagaimana? Bapak punya anak begitu, Pak. Minta doa, tangannya nggak minta begini. Kalau anak minta duit kepada anaknya, kepada ibunya, anak begini nih, berarti anak ini bener-bener mohon. Bari benteng-teng tangan begini, Pak, gue minta duit. Wah, kira-kira bagaimana? Dikasih apa enggak? Enggak bakal dikasih, nih anak songong amat. Nah, ketika kita berdoa begini, Pak, minta duit buat ongkos sekolah. Oh, berapa nak? Terserah Bapak. Luar biasa. Mikir orang tuanya supaya daripada repot anak saya dikasih duit. Berapa? Biasanya ongkos 10.000 udah aman. Dikasih 15.000. Kenapa? Anak itu berdoa dengan adab. Kita apalagi dengan Gusti Allah. Maka di situ Bapak Ibu, antara hati dengan mulut ketika kita meminta rezeki, mulut ngomong rezeki, hati ingat Gusti Allah. Itu ini maksud. Jadi karena menerima rezeki itu kan udah pasti diberikan. Udah ada jaminannya. Jadi ada yang mulut dengan hati seirama, ada yang mulut dengan hati tidak seirama. Tadi udah dijelaskan. Jadi orang-orang pasar ini ngadu kepada Ibrahim bin Adham, kenapa aku berdoa belum dikabul? Itu jawaban Ibrahim bin Adham kepada orang-orang pasar. Nah, kembali kepada kita Bapak Ibu. Maka ibu bapak sudah melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Alhamdulillah sudah istiqomah. Tanamkan keyakinan di dalam diri kita. Apa yang kita minta di dalam sholat itu sendiri udah penuh segala doa. Dari mulai takbir sampai akhir salam, doa kita itu udah kumpul di situ. Terus ketika salam ada doa lagi, diikhtitamkan dengan doa permohonan Bapak Ibu, terserah. Maka disitulah kita meminta, memohon. Karena berdoa itu dianjurkan. Jangan tidak berdoa. Cuman ketika berdoa, pakailah adab. Yaitu apa? Jangan suuzon kepada Gusti Allah. Ya Allah, aku berdoa dikabulkan apa enggak kira-kira ini ya? Begitu. Jangan. Udah doa-doa aja. Dengan hati yang rendah, dengan hati yang tunduk, hanya kepada Gusti Allah permohonan. Yang kedua, apa penyebab doa kalian kok belum terrealisasi? Qara'tum kitaballahi walam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, cuma membaca doang. Tapi isi kandungan Al-Quran tidak kau amalkan. Baca doang Al-Quran tapi tidak diamalkan. Ini yang tidak terrealisasi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, bulan Ramadan ini rata-rata di masjid, di surau, di rumah, di kantor, apa yang dipegang? Apa yang dibaca? Al-Quran kan? Dibaca Al-Quran. Kenapa? Mengharap pahala, mengharap ganjaran pahala segala macam. Padahal umat Islam itu seharusnya ketika membaca Al-Quran bahkan dijelaskan hendaknya istiqomahlah ketika dalam berbuat. Bukan banyaknya kita membaca Al-Quran tapi rutinnya. Bapak di rumah membaca Al-Quran cuma 2 ayat. Habis sholat baca 2, 3, 5 ayat. Itu yang menjadi amaliyah yang akan menjadi didengar oleh Gusti Allah. Tapi cuman setahun sekali baca Al-Quran, Ramadan doang. Nah, ini yang kurang, ya enggak, bukannya tidak bagus, bagus.
Lebih bagus lagi kalau memang kita rutin habis sholat 2-3 ayat. Itu yang menjadi keinginan setiap orang itu, karena ketika orang membaca Al-Quran, nur membaca Al-Quran itu masuk ke dalam jiwanya. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan. Jadi banyak orang membaca Al-Quran, apalagi baca Al-Quran niatnya apa? Ingin musabakoh, ingin dapat juara. Di dalam keterangan bahwasanya Al-Quran nanti bukan memberikan syafaat, malah Al-Quran itu melaknat kepada di hadapan Gusti Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Al-Quran cuma dibaca doang, tapi tidak diamalkan. Bagaimana agar nur Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu masuk dalam aktivitas kita sehari-hari? Bacalah Al-Quran dan amalkan apa yang di dalam Al-Quran. Itu dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham di pasar. Orang-orang ngadu kepada Ibrahim bin Adham. Selanjutnya apa? Idda'aitum adawata iblis wal yatumuhu. Kalian mengaku. Artinya apa? Akui bahwa setan itu musuh kamu. Tapi kamu kok ngikutin anjuran setan, kau ikuti. Maaf, dagang. Kalau dagang, jangan apa? Nipu. Saya pernah Pak di pasar begini, beli bandeng. Tahu bandeng? Ikan bandeng gitu. Ini tangannya main nih Pak, begini nih. Pinter bener di pasar, dulu timbangannya yang panjang begitu tuh. Pak Ustadz beli apa? Bandeng sekilo. Baik Pak Ustadz. Begitu ditimbang, saya lihatin tangannya kok pinter bener. Besinya diangkat ke atas sedikit. Kan ke atasnya kenceng. Saya percaya aja, masa saya rewel. Udah begitulah ditimbang, Pak Ustadz angkat bener nih timbang. Iya, coba bungkus. Saya bawa pulang. Bapak saya tukang dagang. Lu beli apa? Beli bandeng. Coba gua timbang. Ditimbang lagi sama bapak saya. Timbangannya nggak kayak tadi, modelnya begitu. Tangannya pinter bener di pasar. Akhirnya apa? Itu yang tadinya ke atasnya cepet, timbangannya itu nggak nyampe. Kurang. Ini kurang, lu ditimbang ini di pasar. Balik lagi. Akhirnya pas saya balik lagi. Pak Ustadz ada apa balik lagi? Bang, pelan-pelan nimbangnya. Nggak kayak buru-buru. Emang mau kemana sih? Mulain kelihatan pucet. Coba timbang pelan-pelan. Ditimbang pelan-pelan, bener Pak, sama timbangan di rumah, sama di rumah bapak saya. Ditimbang kagak naik, ditambahin satu lagi, ngegerutunya Pak. Gua kalau yang beli Ustadz rugi, gua katanya ini. Kenapa? Cara dia pengen berkah, tapi caranya tidak sesuai dengan syariat agama. Pengen berkah, pengen segala macam dalam dagang, tapi modelnya begitu, tidak syariat Islam, tidak dipakai. Maka ibu bapak mohon maaf kalau yang pedagang, kalau mengukur meteran, misal segini meter, sedikit aja dikurangin, setengah senti aja. Orang beli bahan misalnya 20 meter, 20 kali setengah senti, udah berapa? Ini yang menyebabkan di kuburan orang ini menjadi disiksa oleh Allah. Ingin berkah, tapi caranya berdagang tidak benar. Ini banyak. Itu baru satu contoh. Kemudian ada lagi saya baca dalam kitab. Ibu kan kalau ibu biasanya ke pasar, ibu-ibu itu daun melinjo, tahu melinjo Bu? Daun melinjo itu biasanya kalau di pasar kan kalau udah pada lusuh diapain nama tukang pasar? Disiram ya, ditambahin air atasnya supaya seger. Itu Nabi pernah jalan ke pasar, ya. Zaman dulu mungkin banyak melinjo juga. Ini dalam kitab Bulughul Maram diterangkan begitu. Akhirnya diceplok tangannya Nabi, dicelupin. Apa? Ini dagang begini nih nggak bener. Karena apa? Kalau ditimbang, air kan ngikut. Jadi beratnya kalau disebabkan gara-gara nambahnya air. Kalau emang udah modelnya kayak begitu, udah apa adanya. Cara berdagang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Banyak orang-orang sekarang di akhir zaman tidak lagi pakai. Tidak lagi digunakan, tidak lagi diperhatikan. Maka banyak orang mencari keberkahan, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi SAW. Itu makanya di pasar itu
tempat paling apa? Paling buruk. Karena di dalamnya adalah tempat penipuan-penipuan. Tapi mudah-mudahan di sini kalau orang Islam benar-benar beriman kepada Allah, sesuailah dengan aturan ajaran agama. Jadi kau kenal iblis, tapi kau ikuti caranya, cara berdagang begini nipu segala macam. Ini di akhir zaman. Oleh karena ibu bapak sekalian, di dalam akhir zaman seperti sekarang ini luar biasa cara-cara orang berdagang mereka dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan kita akui bahwa iblis itu adalah dia musuh kita. Tapi kenapa cara dia, model dia, anjuran dia, semuanya sarannya diikuti. Kemudian yang keempat, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum asarah. Kamu mengakui cinta Nabi, cinta Rasul, tapi kau tinggalkan perbuatannya. Anjuran Nabi kita tidak ikuti. Syukur Bapak Ibu di sini selalu mengikuti anjuran-anjuran Kanjeng Nabi. Banyak kalau kita ketemu sama teman, berilah salam. Kau tidak kenal ataupun kau kenal. Pak Ustadz, bagaimana dengan orang non-muslim? Bapak udah tahu itu non-muslim? Belum. Kalau belum tahu, beri salam. Tapi kalau kita udah tahu itu non-muslim, ya nggak usah beri salam. Maksudnya salamnya nggak usah sempurna. Kalau dia beri salam, bagaimana Pak Ustadz? Kita jawab apa enggak? Jangan sempurna jawabannya. Rugi kita ngedoainnya. Kalau kita udah tahu dia orang tidak seagama dengan kita, dia beri salam, udah aja, lam. Gitu aja, dia kan gak paham. Tapi sekarang orang-orang di akhir zaman beri salam paseh-paseh ya Pak. Saya punya tetangga, mohon maaf, di Komsen itu zaman sekarang belum rame begini, itu di Komsen itu sebagian putaran Komsen itu, tahu Pak Komsen? Itu banyak orang-orang China. Dan anaknya belajar TK-nya di TK Islam. Bisa baca doa makan. Pulang ke rumah baca doa dia. Emaknya bingung. Lu baca apa? Guru ngajarin. Kan emaknya marah. Itu bukan doa kita. Kenapa? Anak itu masih kecil. Fitrahnya masih suci. Ketika diajarkan makan berdoa. Diajarkan sama gurunya. Dia baca doa. Maka kalau ada orang beri salam. Kita tahu dia tidak seagama dengan kita, beri salam, jawabnya jangan sempurna, udah aja, lam, gitu aja. Itu Bapak jamaah sekalian. Jadi orang-orang yang dia mengaku cinta Nabi, Nabi itu hobinya apa Pak? Sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit silaturahim. Kita sedekahnya sedikit, sholatnya sedikit. Lah beda. Nabi itu kan sedikit-sedikit sedekah. Nabi itu paling gak betah kalau ngelihat orang. Pernah di dalam kitab dijelaskan di depan rumah Nabi, ini mau hari raya, itu bocah nangis. Kenapa kau nangis nak? Ya Rasul, bapak saya udah nggak ada, emak saya udah nggak ada, besok hari raya. Saya belum punya apa-apa ya Rasul. Sini nak, panggil. Aku ayahmu. Ngaku Nabi ingin dijadikan anaknya, anak kecil itu diangkat sebagai anak angkat. Begitu Nabi cintanya sama anak-anak yatim. Tapi mohon maaf, terkadang anak yatim bahasanya apa? Tingkah lakunya kadang-kadang songong. Nabi sendiri juga pernah ya manggil anak yatim apa? Kagak dijawab-jawab. Kan kita kalau manggil orang nggak dijawab-jawab kan gergetan juga. Nah, Nabi agak sedikit kesal, ditegur langsung. Ya. Jadi itu sisi yang kurang apa yang kita tidak. Tapi Nabi tidak seperti itu. Jadi Nabi itu sangat cintanya luar biasa. Cinta sama anak-anak yatim. Orang-orang yang tidak punya, Nabi itu luar biasa.
Maka oleh karena itu, kalau kita cinta Nabi, minimal perbanyaklah sodakoh. Karena Nabi itu luar biasa. Sodakohnya Nabi, tolongnya Nabi dengan para sahabat luar biasa. Maka ditanamkan oleh kepada para sahabat, 4 sahabat itu, 4-empatnya sebagai pilar perjuangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, semuanya itu adalah berjuang demi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya banyak, terus diserahkan. Sayyidina Abu Bakar 100% diserahkan. Sayyidina Umar tidak seperti Sayyidina Abu Bakar. Utsman kayaknya luar biasa, diserahkan hartanya. Sayyidina Ali semuanya karena pemikirannya, keilmuannya diserahkan kepada Kanjeng Nabi. 4 pilar tokoh macam itu, itulah sebagai pendamping Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah Nabi itu berjalan. Maka kalau ada orang kaya, jangan kau pelit dengan hartamu, karena harta itu adalah di dalam hadis qudsi kepada Nabi Daud, ya Daud, al-malu mali wal aghniya'u wukalai waman bakhila ala iyali azabtuhum wala ubali. Hai Daud, harta itu milik aku dan orang-orang miskin adalah tanggunganku. Siapa yang pelit dengan tanggunganku, maka aku azab dan aku tidak peduli siapa itu mereka. Jadi kalau Bapak punya harta berlebih, ingat nih, udah ngeluarin zakat Pak? Belum ya? Nanti aja, kira-kira udah deket. Bapak punya uang 1 miliar. Zakatnya berapa Pak? Banyak. Ya, Bapak punya duit 100 juta. Itu zakatnya, ya tinggal hitung aja. Kalau Bapak punya toko, buka tanggal sekian, ketemu tanggal sekian, keluarkan zakatnya. Supaya apa? Karena yang kalau dipendem terus, itu kotoran. Kalau kotoran dipendem terus, lama-lama jadi penyakit. Bapak mohon maaf, nggak buang-buang air, makan terus, perutnya kembung, lah jadi penyakit. Maka zakat itu ada perintahnya, khuz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi itu perintah khuz, ada perintah ambillah, disuruh ambil. Kalau ada orang kaya yang pelit kagak mau ambil, datengin panitia, ya. Makanya panitia keliling datengin, ambil harta mereka. Tapi kalau sekarang kan udah tinggal panitia pada nungguin di masjid, ya, nungguin di masjid. Nanti kalau udah kumpul, keliling tuh panitia, nganterin. Ini kadang cara segala macam ada aturan-aturannya juga. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, saya ingin ngomong banyak, kepala saya agak cenut-cenut ini, ya. Jadi saya khawatir apa yang di dalam perut mau keluar lagi. Jadi mudah-mudahan kita simpulkan bahwasanya ada 6 lagi yang harus disampaikan. Cuman ya kalau saya sampaikan semua, apa Bapak mau jogging sekarang? Keliling apa namanya? Keliling gitu, olahraga. Mau olahraga, Pak? Ya ngantar aus lagi, ya. Jamaah yang Allah muliakan, kita simpulkan bahwasanya kenapa doa-doa kita belum dikabul? Jangan tanamkan di dalam hati kita ada sifat suudzon. Contohnya begini. Bapak sedang ada urusan. Tahu-tahu di dalam kegiatan Bapak paginya terang, siangnya hujan. Apa yang Bapak komentari? Apa yang dikomentari orang? Bapak ngomongnya apa? Aduh, hujan gak tahu diri bener ini. Begitu ya. Lagi ada acara pagi-pagi, penternya luar biasa terangit. Tiba-tiba jam 12 ke bawah, agak gelap, turunlah hujan. Kan tamu belum datang semua. Hujan udah banyak. Ngomongnya apa tuan rumah? Hujan gak tahu diri. Nah, begitu ngomongnya. Itu berarti sama aja ngatain Gusti Allah. Yang nurunin hujan siapa? Kan Allah.
Inilah orang mukmin. Terkadang saya punya guru cerita orang yang modelnya begitu, amalia habis dia udah. Berarti apa? Karena tauhidnya enggak ada. Itulah orang sholat berdoa, tapi karena ilmu tauhidnya enggak ada, ngomongnya begitu. Tiba-tiba hujan, ngomongnya ya tadi ngomong hujan enggak tahu diri. Kan yang nurunin hujan itu Gusti Allah. Kenapa ngomong begitu? Nah, inilah. Jadi banyak, ini saya ngomong diceritain di depan ibu-ibu majelis taklim saya, pada nyengir-nyengir aja. Barusan ibu-ibu gak ada yang nyengir juga. Emang begitu. Jadi ayo Bapak Ibu, tanamkan di dalam hati kita ini tentang bahwa keimanan kita kepada Gusti Allah udah terima aja. Artinya apa? Tanamkan dengan husnuzon. Bahwa kita dengan Gusti Allah selalu bersifat husnuzon. Kalau hari ini doa kita belum dikabul, mungkin doa itu dikabulnya buat nanti. Bapak, ibu, suara bapak disenengin sama Gusti Allah. Contohnya begini, ada orang ngamen. Yang ngamen suaranya enak. Apa disuruh pergi, apa ntar dulu kira-kira? Ditahan dulu. Ayo bang, 2 lagu bang. Suaranya begitu, suaranya merdu. Aduh, lagunya emang gua inget benerin lagi masa muda ini begini. Lagunya itu dilaguin sama dia, lagunya enak lagi. Nyanyinya maksudnya gitu, lagunya suaranya enak. Ayo bang, 2 lagu bang. Dibayar 10.000. Enggak langsung diusir. Maka ketika kita berdoa kepada Gusti Allah, jangan kita tampilkan di hati ini. Ya Allah, kapan kau kabulkan doa saya? Seminggu 2 minggu dalam hati ini Allah belum mengabulkan doa saya. Bukan tidak dikabulkan, bukan tidak didengar apa omongan keluhan kita. Didengar, cuman Allah senang kepada suara Bapak. Senang Bapak merintih, senang Bapak ngadu. Karena berarti hambaku ini cinta kepadaku. Permasalahannya jangan kita gampang tadi itu. Itu tadi kalau kita berdoa. Tapi kalau misalnya Bapak doanya cepet-cepet dikabul, sama ada orang minta-minta, sama ada orang ngamen, suaranya nggak jelas, suaranya nggak enak. Udah bukan pergi, suruh pergi. Dikasih aja udah 2.000, udah pergi bang. Agak enak suara lo. Tapi kalau suaranya enak, didengeri. Itu Pak, gambarannya begitu aja. Jadi ketika kita berdoa kepada Gusti Allah, Allah seneng ngedengar suara kita, keluhan kita, ya itu luar biasa. Bapak tadi habis sahur doa Pak. Waktu yang mustajab salah satu diantaranya lagi makan sahur. Makan sahur itu doa mustajab Pak. Di situ berdoa. Enggak ada doa tadi, enggak ya? Doa makan doang. Tambahin doanya. Apa urusan Bapak, urusan Ibu? Luar biasa. Doa di saat makan sahur. Itu waktu yang mustajab. Yakini itu. Ini masih ada berapa hari lagi nih puasa. Ayo Pak berdoa. Ya Allah, saya pulang kampung ini belum dapat tiket. Mau pulang kampung ya. Saya mau pergi, mobil saya turun mesin. Saya ini bla 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 cerita. Pasti ada jalan keluarnya. Maka ada doa-doa yang mustajab. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, mari Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi. Kita orang-orang yang senantiasa rindu dengan bulan Ramadan, manfaatkan. Apalagi malam Lailatul Qadar itu akhir-akhir di 10 yang akan turun. Ramaikanlah dengan berzikir kepada Allah, ramaikanlah Bapak Ibu berdoa kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Gusti Allah, tanamkan sifat husnuzon kepada Allah. Apa permohonan kita? Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik buat saya. Seperti itu. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Mudah-mudahan sekali lagi kita usia ini kan udah rata-rata di atas 60 ya. Udah rata-rata di atas 60. Saya aja udah 30. Pak Jilmi ketawa aja. Doa kepada Allah semoga ya apa yang kita nikmati di penghujung umur kita ini ya senantiasa berkah buat umur kita, berkah buat keluarga kita, senantiasa
Allah berikan kekuatan, keimanan kepada diri kita sampai menghembuskan nafas yang terakhir tetap kita beriman kepada Gusti Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.